Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021. Mohon maaf lahir dan batin semuanya, siswa kelas 10, khususnya di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oke, baik. Sebelumnya saya mohon maaf kepada kalian semua karena memang dari sejak awal pembelajaran di semester ini khususnya untuk prakarya belum bisa berjalan dengan baik, dan alhamdulillah kali ini sudah ada kesempatannya karena berbagai macam alasan sebelumnya. Saya yakin kalian paham. Jadi kali ini karena kita sudah mendekati untuk penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas, dan saya akan coba mengejar materi, dan materinya sudah saya esensialkan. Kayak kita akan kejar materi ini, dan materi inilah yang akan nanti kita aplikasikan untuk pengambilan nilai akhir semester untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jadi sebelum semuanya memulai kegiatan, di sini akan saya berikan dulu konsep dasarnya, pembahasan yang akan kita bahas tentang materi ini. Oke, materi kita kali ini adalah, sebentar, saya akan langsung tayangkan PowerPoint-nya. Oke, di sini sudah ada materi prakarya dan kewirausahaan Man Insan Cendekia Padang Pariaman kelas 10 semester 2. Oke, kita masuk ke slide kita. Di sini judulnya adalah Produksi Kerajinan dengan Inspirasi Objek Budaya Lokal. Ingat, produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Ada istilah objek budaya lokal di sini. Berarti kerajinan-kerajinan yang akan kita buat untuk mata pelajaran praktik ini terinspirasi dari objek budaya lokal. Maksudnya objek budaya lokal itu adalah objek-objek yang ada di sekitar kita. Bahasa sederhananya seperti itu. Objek material yang akan kita pakai adalah objek material yang ada di lingkungan sekitar rumah kita, yang cukup sederhana, tidak perlu banyak-banyak bahan. Dan perlu kalian ketahui sebelum saya lanjutkan, untuk mata pelajaran prakarya, seni budaya, olahraga, dan lainnya, untuk penilaian akhir semesternya itu berupa penugasan atau kegiatan praktek. Nah, di sini untuk mata pelajaran prakarya kita akan mengambil prinsip penugasan sekaligus prakteknya. Nah, di sini kita akan bahas konsepnya yang akan kita lakukan. Kita balik ke pembahasan kita, yaitu produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Oke, ini slide-nya udah ada contoh di bawah. Itu kira-kira gantungan lampu yang terbuat dari bambu ya. Oke, kita next. Relax saja. Materi pembahasannya adalah tahapan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Itu yang pertama, dan nanti kita akan tambahkan pembahasan, yaitu perlengkapan K3-nya, proses produksi, dan pengemasan dari kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Karena kita akan menciptakan sebuah produk, jadi produk kita pasti akan kita kemas dalam bentuk yang menarik, karena materi mata pelajaran kita ini bukan hanya sekedar prakaryanya saja, melainkan kita juga ada penambahan kewirausahaan di dalamnya. Otomatis karya yang akan kita buat, karya-karya yang akan kalian bikin itu memang mempunyai nilai jual yang bisa kita jadikan sebagai titik
kewirausahaan kita, minimal wirausaha mikro dulu, karena kita baru boleh mulai meranjak, mencoba untuk mengenyam dunia kewirausahaan. Oke. Lanjut dengan slide selanjutnya. Di sini kita akan jelaskan proses produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Nah, lihat dulu judulnya. Ingat kata kuncinya, produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Seperti yang sudah saya bilang tadi, berarti bahan baku semuanya yang akan kita gunakan cukup menggunakan bahan-bahan yang ada di daerah kita setempat masing-masing. Karena saya yakin anak IC itu tidak berasal dari satu daerah, punya daerah masing-masing, dan tiap-tiap daerah juga mempunyai bahan baku atau bahan baku ciri khas tertentu per daerahnya. Saya yakin. Contoh, kalau kita di orang Pariaman, kita dominan memiliki kelapa. Jitu ada batok kelapa yang bisa kita bikin kerajinan, ada lidinya, ada bahkan kulit kelapa yang sudah dikupas mungkin bisa kita bentuk menjadi sebuah karya kerajinan. Atau misalkan untuk wilayah Dare yang tinggal di arah Solo, Batu Sangka, Padang Panjang, kita di situ ada talangnya yang terkenal di daerah Dare itu. Tahu talang itu sejenis bambu, dan yang sering digunakan juga kalau untuk alat musik saluang, bansi, sarunai itu terbuat dari talang, dan alat musik tersebut juga termasuk ke dalam sebuah kerajinan tangan dengan objek budaya lokal. Tuh kata kuncinya, sebuah kerajinan tangan yang juga berasal dari objek budaya lokal, dan itu sudah terbukti dan sudah dilaksanakan dan sudah menjadi sebuah alat musik konvensional yang sudah dipakai oleh masyarakat sekitar. Oke, materi yang pertama yang kita siapkan adalah seperti bahan bakunya, ya. Yang kita butuhkan itu apa saja? Ada teknik produksi, teknik pembuatannya, dan sumber daya manusia. Oke, seperti kita lihat contoh gambar di sebelah. Di gambar ini kan ada gambar orang pengrajin kulit sepertinya. Sepertinya ini kulit binatang, entah ini kulit ular, entah kulit biawak. Ya. Entah apa yang akan beliau bikin dengan kulit-kulit hewan ini. Baik, kita next. Yang pertama, kita ada tahapan produksi yang harus kita perhatikan di sini. Yang sangat penting jadi mendasar sebagai penggarapan ini. Tahapan produksi yang pertama itu pembahanan. Pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Ingat, yang pertama ada pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama, tahap pembahanan. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Itu yang terutama harus disiapkan dulu. Mempersiapkan bahan baku agar siap untuk diproduksi. Yang kedua, bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan tangan sangat beragam. Seperti yang terfokus ke materi kita tadi, objek budaya lokal itu sangat beragam sekali. Ya. Dan pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Kita lihat yang tadi, menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak. Berarti kita harus jeli dalam pemilihan bahan dasar kita yang memenuhi syarat ini. Karena ini sebuah produk yang sifatnya permanen,
Jadi kita harus memperhatikan produk yang bahan apa yang akan kita ambil untuk menciptakan sebuah produk yang awet dan tidak mudah rusak karena faktor cuaca, apalagi mikroorganisme. Seperti misalkan kita mau bikin pajangan atau seperti gambar di awal tadi, gambar frame lampu atau casing lampu yang dari bambu tadi. Kenapa dari bambu? Karena memang bambu juga hidup di alam, kena hujan, kena panas. Jadi di saat kita menciptakan gantungan lampu itu, misalkan kita taruh di teras rumah, walaupun kena hujan, kena udara, kena panas, dia tidak rusak. Itu tentang tahap pembahanan. Di sini ada contohnya, ada tempurung kelapa yang masih mentah, yang belum dibersihkan. Yang di bawahnya ada tempurung kelapa yang sudah diraut. Dan di bawah ada beberapa hasil dari tempurung kelapa yang sudah dibikin. Yang pertama ini seperti guci, seperti papan nama, asbak rokok, dan lain sebagainya. Dan bisa juga kita bikin cangkir. Untuk mencapai karya ini otomatis kita harus melaksanakan pembersihannya, tidak serabut mentah yang kita pakai. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu tahap pembentukan. Tahap pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Ya, dia bergantung pada jenisnya, bentuknya, dan produk apa sih yang akan kita buat. Material kertas dibentuk dengan cara dilipat, sedangkan kayu, bambu, rotan, dan lainnya dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat. Pemotongan bahan dibuat sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Jadi, bahan mentah tadi yang akan kita potong-potong, yang akan kita bentuk, itu memang betul-betul kita potong berdasarkan seperti hasil yang akan kita inginkan gitu. Pembentukan besi dan rotan selain dengan pemotongan dapat juga dilakukan dengan teknik pembengkokan, dan besi juga dapat dilakukan dengan teknik las. Ya, itu apabila kita memakai besi. Dari contoh sebelahnya ada gambar hiasan sepertinya, hiasan ornamen bentuk dari helikopter. Ini terbuat dari besi sederhana saja, besi tipis. Bahannya bisa kita cari dari limbah, atau kalau yang nggak mau capek kita beli saja bahannya, boleh, terserah. Di sini yang kita lihat ini sebuah helikopter, ini terbuat dari besi-besi lurus saja yang dibengkok-bengkokkan. Dan di sini yang agak terlihat itu ternyata ini adalah busi bekas, ya, busi bekas yang dijadikan sebagai ininya apa namanya ini untuk di sebuah helikopter ya. Kalian saya yakin kalian paham ini apa namanya, atau tak ini hiasannya. Kalau kita arahkan sebagai helikopter tempur, taruhlah ini sebagai rudalnya yang dibuat dari besi bekas. Di bawahnya ada cangkir, ada mok atau gelas yang terbuat dari bambu, dan nampannya atau tadahnya bahasa Minangnya yang dibuat dari bambu. Dan di bawah juga ada tas rotan yang lagi rame mungkin akhir-akhir ini, para netizen, para pemuda-pemuda, terutama buat para ciwi-ciwi yang lagi estetikan, pasti lagi hobi pakai tas rotan seperti ini. Oke, itu tentang tahapan pembentukan. Next. Tahapan perakitan. Nah, ini salah satu proses yang sangat berperan penting dalam menciptakan sebuah produk kita. Tahap perakitan bahan baku dapat dilakukan dengan proses pemotongan, pemahatan, atau pembentukan bahan setelah selesai dilakukan. Perakitan bahan baku dapat dilakukan dengan cara sesuai dengan ide dari perancangan produksi. Dalam proses perakitan, kita dapat menggunakan bahan-bahan tambahan seperti lem, tali, tambang, dan lain-lain.
Kita lihat contohnya di atas ini Bapak ini sedang bikin miniatur sebuah kapal dari kayu. Ini dia tahap perakitannya. Kalau di sebelahnya abang-abang gondrong dia lagi bikin kerajinan, sepertinya ini rotan atau bambu yang sudah ditipis-tipiskan juga bisa. Membuat seperti ini. Maaf. Sepertinya bakul kalau bahasa Sundanya, ya, tempat-tempat yang bisa dipakai untuk menaruh makanan, sayuran dan lain-lain sebagainya. Dan yang kecil di sini juga kita bisa bikin sepertinya ini tempat pensil atau tempat pulpen. Begitu juga di bawah tempat meletak sendok atau garpu, dan kita gunakan sebagai peletak pensil pulpen pun bisa. Kalau ini yang terbuat dari bahan bambu sepertinya, bambu yang dibelah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Ada juga nih potong-potong kecil dan dibentuk sebagai tempat penyimpanan seperti ini. Ini tahapan perakitan, ya, baik itu yang akan kalian pakai nanti tempurung kah, atau bambu, atau besi kah, atau misalkan ada bahan-bahan lain dari daerah kalian masing-masing yang menjadi ikon tersendiri bagi daerah kalian masing-masing. Itu sangat mempunyai nilai estetis yang sangat tinggi menurut saya, dan saya beri challenge buat kalian yang memang betul-betul menggunakan bahan lokal kalian sebagai bahan produksi kalian, itu akan mempunyai nilai poin lebih dari saya, karena dia tidak hanya mengacu kepada bahan-bahan umum yang ada di internet, dan kita betul-betul realis melihat bahan yang ada di daerah kita masing-masing. Saya yakin masing-masing kalian di daerah kalian masing-masing mempunyai bahan-bahan tertentu yang menjadi ciri khas daerah kalian. Oke, kita lanjut. Dan yang terpenting adalah tahap finishing. Tahap finishing dilakukan dengan tahapan terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya adalah penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing juga dapat berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Kita lihat sebelah ada gambar contohnya. Gambar pertama ini proses pewarnaan pelapisan kayu dengan pelitur. Pelitur ini sejenis cat transparan, cuman dia bisa menaikkan atau mengangkat saturasi warna dari sebuah kayu, memberi kesan elegannya pada sebuah kayu. Dan proses dengan ini tidak hanya sekedar mendapatkan bentuk yang baik, cuman apabila kita bermain kayu yang dilapisi dengan ini akan membuat kayu kita tersebut lebih awet, karena pori-porinya semua sudah tertutup oleh pernis, ya, pernis namanya, pernis yang akan kita oleskan kepada kayu-kayu kita. Gambar kedua ada proses pengamplasan, finishing. Setelah barang-barang udah jadi semua, udah clear, kita finishing lagi biar lebih halus lagi sebelum kita laksanakan pernis ini. Ingat, sebelum kita mempernis, kalau yang mau main kayu ya, mau main kayu atau tempurung, dahulukan proses pengamplasan baru kita pernis. Ya, di bawah juga ada pengamplasan yang dilakukan dengan mesin. Tergantung kebutuhan kita dan alat yang ada di sekitar kita. Mau dengan mesin atau dengan tangan itu sama saja. Yang penting hasilnya maksimal. Oke, itu tahap-tahapan yang akan perlu kita perhatikan dalam pembuatan sebuah produksi. Objek materialnya adalah berbahan lokal. Nah, selain itu, selain materi tentang produksi kita sebagai seorang pengrajin, kita juga perlu memperhatikan perlengkapan K3 dalam proses produksi. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3. Ketiga itu adalah kesehatan dan keselamatan kerjanya.
Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bergantung pada bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan pada proses produksi kita. Misalkan kita kayak tadi yang mau main kayu kita main amplas aja tanpa menggunakan sarung tangan, mungkin tangan kita akan melaleh, bahasa Minangnya melelas dia. Nah, kalau yang sering main amplas pasti akan merasakan. Jadi sebaiknya tangan kita lapis dengan sarung tangan. Dan kalau mengamplas atau memotong kayu pasti akan terkena abu-abu yang berterbangan. Untuk jaga-jaga aman kita gunakan masker. Begitu juga kacamata. Oke. Proses pembahanan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata dan masker. Tuh, kita perlukan alat-alat yang rasanya membantu kita dalam bekerja dan tidak memberikan efek samping buruk bagi kita yang mengrajinnya. Proses pembahanan dan finishing apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan, pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker. Tetap bahan utamanya yang penting itu aja dulu. Kita ada masker, ada sarung tangan, juga ada kacamata. Apalagi untuk yang nanti pengrajin besi, misalkan mau bikin besi-besi kecil, karena kalau besi otomatis kita akan bermain las. Misalkan kalian sendiri memang sudah punya kemampuan untuk punya kreativitas dalam mengelas las besi, boleh las sendiri. Dan utamakan keselamatan. Jangan lupa pakai kacamatanya, itu terutama. Atau memang kita punya ide, kita udah bisa ngerakit, cuman kita belum punya kemampuan dalam teknik las besi. Saya sarankan dan saya harapkan pada kalian jangan main-main coba sendiri. Serahkan aja pada tukang-tukang las yang ada di sekitarnya. Dan kita dampingi. Nanti kalau diserahkan sepenuhnya, bapak tukang lasnya nggak tahu mau dibikin apa besi ini. Didampingi. Oke? Nah, ini yang menjadi poinnya. Poin terakhir kita adalah kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Kemasan untuk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan, serta memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan bahan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat dalam pembuatan kemasan produk kita tadi. Material yang digunakan untuk kemasan beragam bergantung pada produk yang akan dikemas. Kita lihat gambarnya di sebelah ini, entah apa namanya, atau ini squishy atau apa, saya nggak tahu. Mereka mengemas dengan plastik transparan dan diberi desain yang cukup minimalis, cuman tetap mempunyai nilai. Terkesan minimalis tapi elegan. Di bawahnya juga seperti itu. Ini sepertinya tabung untuk ini celengan atau tempat kotak pensil, dibungkus dengan plastik dan diikat dengan pita. Yang di bawah ini adalah kerajinan wayang yang dibuat dari kayu, digabungkan dengan akrilik, dikemas baik-baik dalam bentuk box yang betul-betul digarap dengan serius sepertinya, menggunakan kain, menggunakan label yang tersendiri. Intinya untuk proses pengemasan ini seluruhnya pure ide kalian, karena kalian yang punya barang. Kalian mau bikin kemasan seperti apa untuk produk kalian yang sifatnya memang mempunyai daya tarik dan jadi identitas buat brand kalian sendiri. Tambahannya, bagi yang memilih untuk bikin kemasan sendiri menggunakan contoh dengan paper bag
atau box seperti wayang ini, kalau kalian punya keberanian dan udah punya ide tentang membuat brand kalian, nama brand kalian, silahkan buat dan tempel brand kalian di kemasan kalian. Itu sangat mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi saya, karena kalian udah punya brand, udah berani. Nah, jadi karena kedepannya kita akan terus produksi dan brand kita sudah ada masing-masing. Terserah desainnya seperti apa, bentukannya seperti apa. Karena di prakarya ini kita bukan cuma berbicara tentang kerajinan saja, kita ada materi kerajinan, pengolahan, budidaya, dan satu lagi saya lupa, nanti kita sampaikan di materi kita. Ada 4 poin yang akan kita bahas di prakarya ini. Cuman untuk kali ini, karena kita mengejar materi esensial dengan segala macam keadaan yang sudah ada, dengan memikirkan waktu, pengerjaan kita, saya putuskan kali ini kita fokus kepada kerajinan dulu. Karena waktu jadwal ujian kita pun sudah mepet, dan saya rasa inilah yang paling simpel dan yang paling minimalis di antara keempat materi tadi. Oke, ternyata slide-nya sudah habis tentang prakarya ini. Besar harapan saya kalian mungkin kali ini, sekarang setelah melihat video ini, kalian udah mulai menghayal mau bikin apa yang sederhana dan itu handmade, memang made punya kita gitu. Silahkan berkreativitas di sini. Kalau untuk sebagai referensi boleh, mau bikin apa silahkan search internetnya, karena saya yakin kalian udah free browsing sekarang karena di rumah menggunakan segala macam multimedia yang ada. Di sini ada gantungan lampu tadi, ada tas rotan yang berbentuk lingkaran, ada tas rotan yang berbentuk slim seperti ini, ada hiasan-hiasan dinding, pajangan-pajangan dinding yang terbuat dari besi yang bisa dijadikan sebagai peletak pajangan. Ada helikopter tempur kita tadi, ada miniatur sepeda yang dibuat dari besi sederhana. Ini saya rasa tidak menggunakan modal yang besar, sangat mudah ini. Dengan kalau contoh kita bikin sepeda seperti ini, karena dari visual yang kita lihat memang betul-betul menggunakan objek besi tipis saja. Cuman tidak menutup kemungkinan buat kalian misalkan mau bikin sepeda atau motor, di produk kalian tambahkan bahan-bahan lainnya untuk memberikan kesan estetisnya. Misalkan kalau sepeda mau kalian tambah spakbornya, mau kalian tambah goncengan belakangnya, atau langsung sekaligus kalian bikin miniatur orangnya. Karena ini kan bukan dipakai buat jalan, ini buat pajangan gitu kan. Jadi semua kreasinya, idenya terletak sama kalian. Ingat, kalian itu siswa madrasah aliyah, bukan anak sanawiyah lagi atau anak SMP lagi yang harus disuapin untuk masalah ide. Kita cuman berbicara konsep di sini. Pelaksanaannya semuanya di tangan kalian. Oke. Ini materi yang sudah saya sampaikan tentang kerajinan tangan. Ulangi, kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Oke. Ya, ini poinnya, poin pembahasan kita, produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Baik, saya rasa dan saya yakin anak-anak IC sudah bisa mengerti. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, di like atau di share buat teman-teman di sekolah lain juga boleh. Karena kedepannya, karena kita masih memakai sistem daring, dan saya pun dari dulu memang memakai sistem video pembelajaran. Karena sesekali mungkin kita bisa laksanakan diskusi dengan Zoom meeting. Cuman saya sudah sangat berpengalaman dengan Zoom meeting ini. Zoom meeting memang sangat
berat ya aplikasinya. Belum nanti kalian yang di daerah masing-masing belum tentu memiliki kekuatan jaringan internet yang sangat kuat untuk bisa nyaman ber-zoom meeting rianya kita. Jadi untuk materi ini dan materi ini akan kita pakai untuk penilaian akhir semester kita. Silahkan tonton penuh video ini, jangan di skip karena nanti kalian akan ketinggalan. Dan nanti akan ada kuis ringan yang akan saya sampaikan, yang akan kalian jawab. Cuman pertanyaannya adalah tentang kuis ini sudah saya sampaikan di tengah-tengah video tadi, ya. Isi dari kuis itu sudah sampaikan di tengah-tengah video tadi. Jadi nanti pertanyaannya akan saya kirim di grup kita. Oke? Sementara itu saja dulu untuk materi kita. Saya rasa cukup dengan beberapa contoh-contoh sudah saya jelaskan tadi. Silahkan memahami, silahkan mempelajari, dan saya yakin kalian sudah mulai menghayal sekarang. Gak apa-apa. Itu saja dulu untuk materi kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Karena kalau kalian tidak menyaksikan, kalian nggak akan tahu mau bikin apa. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama ini. Bila ada pertanyaan, silahkan lempar pertanyaannya di grup langsung. Oke? Atau di kolom komentar. Boleh juga. Nah, absensi untuk materi ini silahkan kalian isi di kolom komentar kalian. Sebutkan nama dan kelasnya, nama lengkap dan kelasnya. Oke, karena materi ini memang materi untuk kelas 10 semuanya. Absen diambil di kolom komentar. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kita semua yang belum sempat berjabat tangan karena kita sudah baru saja melewati cobaan dan jadikan pelajaran. Insya Allah mungkin semester depan kita sudah kembali bertatap muka lagi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.